Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu sehat. Semoga hari ini kita ceria. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak madrasah hebat MI Miftahul Huda, mari kita bersama-sama belajar pelajaran daring karena suasana masih dalam pandemi corona. Tetap semangat, jaga kesehatan. Baik anak-anak, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebat madrasah kelas 5, insan madrasah yang hebat dan bermartabat. Baik, untuk mengawalinya akan saya sapa dulu. Gimana hari ini, sudah siap semua belajar? Oke, kalau sudah siap, sediakan buku catatan. Catat apa yang penting dalam penampilan video yang akan saya berikan kepada kalian. Catat apa-apa yang dirasa penting sehingga kamu nanti bisa mengulangi dan mengulanginya. Dan manakala belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Baik, kita simak pelajaran hari ini. Video perhatikan baik-baik. Tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran, perhatikan melalui tag. Nah, Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, betul. Ide pokok suatu paragraf. Nah, apabila paragraf utama terletak di awal kalimat disebut paragraf. ya, itu tadi. Tentunya kalian masih ingat tentang istilah yang disebut dengan paragraf, atau yang disebut dengan setiap paragraf itu ada sebuah ide pokok, inti sebuah kalimat untuk mengembangkan menjadi kalimat-kalimat berikutnya. Kalau ide pokok itu ada di awal, itu disebut paragraf deduktif. De itu depan. Begitu anak-anak, catat apa yang penting. Lanjut, kita lihat video berikutnya. Paragraf deduktif. Deduktif. Kemudian apabila di akhir disebut paragraf induktif. Betul sekali. Nah, coba simak bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun. Ya, dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf atau ide pokok dalam satu paragraf, ketika ide pokok itu berada di depan, maka disebut deduktif. Dan ketika berada di belakang disebut induktif. Dari bacaan tadi kita sudah melihat ide pokoknya. Maka dari itu, sediakan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting pada pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan videonya. Dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot.
Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Nah, alat gerak manusia itu ada dua macam anak-anak. Ada dua komponen yang penting yang perlu kalian ketahui. Setiap ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bisa bergerak. Artinya mereka bisa berpindah melakukan sebuah kegiatan. Dan setiap gerak itu, setiap makhluk hidup itu punya alat gerak. Kalau manusia itu ada tulang dan ada otot. Kalau tulang itu disebut alat gerak pasif karena dia tidak mampu bergerak sendiri tanpa ada fungsi yang lain. Nah, di situ ada yang disebut bagian yang disebut dengan otot. Otot keberadaannya di sepanjang atau di seluruh organ tubuh manusia. Fungsi otot adalah untuk menggerakkan tulang-tulang manusia. Baik, kita simak lagi kelanjutan video tadi. Alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Iya. Nah, fungsi tulang bagi manusia adalah sebagai penyangga tubuh kita, sebagai melekat-melekatnya otot, sebagaimana fungsi otot adalah sebagai alat penggerak yang aktif, yaitu menggerakkan tulang-tulang. Fungsi otot yang lain adalah untuk melindungi kerangka dalam kita. Ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, dan lain sebagainya. Dan salah satunya fungsi daripada tulang adalah sebagai pembentuk sel-sel darah merah dan sebagai penguat tubuh kita dalam berkegiatan. Kita lanjut video berikutnya. Untuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya kalian tadi sudah menyimak video dari awal. Jadi ada yang disebut dengan alat gerak, organ gerak manusia dan organ gerak hewan. Nah, untuk itu anak-anak, yang perlu kalian cermati adalah fungsi masing-masing alat tubuh kita. Apa fungsi tulang dan apa fungsi otot. Tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak yang aktif. Kenapa? Karena otot tidak bisa bergerak sendiri, tidak mampu bergerak sendiri tanpa adanya otot. Maka disebut kalau tulang adalah alat gerak yang pasif, sedangkan otot adalah alat gerak yang aktif. Fungsi otot yang sudah tadi dijelaskan dalam video banyak sekali anak-anak. Jadi siapkan bukumu, catat yang penting. Nah, kita lanjut pada penampilan video berikut.
Sekarang alat gerak pada hewan. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya. Nah, hewan vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang, anak-anak. Tulang belakang itu memanjang dari bawah kepala sampai ke tulang ekor. Gunanya ialah untuk menyangga tubuh kita. Nah, dia mempunyai alat gerak, contohnya sapi, itu disebut hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Jadi hewan yang mempunyai tulang belakang disebut hewan vertebrata. Kita lihat alat gerak kaki, alat gerak sapi mempunyai 4 kaki, 2 di depan, 2 di belakang. Jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan Pisces, bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput molus bergerak dengan hari ini